Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Tuzara Wahidah, NIM 1924 1010 3075. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas analisa algoritma non-rekursif. Soal yang pertama, terdapat baris bilangan UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6, dan seterusnya. Jadi di sini perintahnya yang pertama A, buatlah fungsi iteratif untuk menghitung UN. Jadi fungsi iteratifnya itu adalah algoritma baris minus dalam kurung N. Jadi algoritma ini adalah bertujuan untuk menghitung baris selanjutnya. Kemudian UN-nya yaitu N min sampai min N. Inputnya yaitu N, outputnya UN. Kemudian codingannya yaitu for i sama dengan 1 to n do if i persen 2 if i persen 2 sama dengan 0, i sama dengan min i min 1 return i. Kemudian selanjutnya untuk matriks inputnya yaitu matriks input yang dibutuhkan adalah n, di mana n menentukan batas akhir dari algoritma baris minus dalam kurung n. Kemudian untuk basic operation-nya dari operasi terdalam algoritma hitung pangkat 3 dalam kurung n adalah modulo dari i, yaitu i modul 2, di mana operasi tersebut dilakukan pada setiap looping yang dijalankan. Kemudian D, base case, worst case, dan average case. Jadi pada algoritma hitung pangkat 3N tidak dibutuhkan analisa base case, worst case, dan average case. Karena algoritma baris minus N hanya memiliki satu nilai return saja. Oleh karena itu, eksekusi akan selalu dari awal hingga N dari algoritma tersebut. Kemudian yang E, persamaan deret untuk C dalam kurung N. Jadi, persamaan deretnya itu Cn akan selalu memiliki nilai jumlah deret dari 1 hingga N karena eksekusi akan selalu berawal dari 1 dan berakhir di N. Maka, persamaan deretnya adalah Cn sigma N I sama dengan 1, 1. Kemudian untuk persamaan langsungnya, yaitu persamaan langsung dari Cn, yaitu rumus untuk menghitung total adalah Cn sigma N I sama dengan 1, 1 sama dengan N min 1 plus dalam kurung N min 1 dalam kurung plus 1 dikali 1 sama dengan N kali 1 sama dengan N. Jadi hasil akhirnya adalah N. Kemudian untuk nomor 2 yaitu di sini disediakan sebuah algoritma, yaitu algoritma unique element, dan yang ditanyakan adalah A, metrik inputnya. Jadi metrik inputnya itu input yang dibutuhkan adalah array A, di mana keduanya menentukan batas akhir dari algoritma unique element. Semakin banyak elemen pada array, maka proses iterasi akan semakin banyak dan panjang. Namun, jika terdapat kemungkinan eksekusi algoritma akan berhenti di tengah karena tujuan telah tercapai. Oleh karena itu, metrik inputnya adalah N yang merupakan panjang dari array. Kemudian, basic operation-nya adalah dari operasi terdalam algoritma unique element adalah A sama dengan A dalam kurung I sama dengan A dalam kurung C, di mana operasi tersebut dieksekusi dalam looping terdalam algoritma ini. Kemudian analisis base case, worst case, dan average case. Pada algoritma unique element tadi dibutuhkan analisa base case, worst case, dan average case karena hal ini dikarenakan algoritma ini memiliki lebih dari satu return yang bergantung pada ditemukannya atau tidak elemen yang bernilai sama. Kemudian berikut adalah analisa untuk masing-masing base case.
Yang pertama, D itu persamaan langsung CN pada analisa use case-nya. Jadi pada analisa use case-nya looping hanya dilakukan satu kali saja dan sudah mencapai tujuan. Maka rumus persamaan langsungnya adalah CN sama dengan 1. Kemudian untuk yang persamaan langsung analisa worst case itu looping dilakukan hingga akhir dari jumlah berulangan yang ada baru mencapai tujuan. Maka rumus persamaan langsungnya adalah CN sigma batas akhir N sama dengan 2, I sama dengan 0, sigma N sama dengan 1, min 1, C sama dengan I plus 1, 1. Jadi sigma N min 2 sama dengan 0, N min dalam kurung N min 1 min I sama dengan dalam kurung N min 1 plus titik plus 1. Dan hasil akhirnya itu dalam kurung N-1 dikali N per 2. Untuk persamaan langsung yang average case-nya, looping dilakukan sebanyak N kali di mana N bukan 1 dan bukan N dari perulangan yang mungkin terjadi di tengah-tengah. Maka rumus persamaannya adalah N sigma N min 2 I sama dengan 0, N min 1 sigma J sama dengan I plus 1 I akar satu I sama dengan 2 dibagi N dikali dalam kurung N-1 sama dengan 2 dibagi dalam kurung 2 dibagi N dalam kurung N-1 dikali sigma N min 2 I sama dengan 0 sigma N min 1 C sama dengan I tambah 1 serta I sama dengan 2 per N dalam kurung dikali dalam kurung N min 1 dikali sigma N min 2 I sama dengan 0 N dikali dalam kurung N min 1 dibagi 2 sama dengan sigma N min 2 I sama dengan 0 1 sehingga hasilnya adalah N min 1. Kemudian untuk estimasi waktu eksekusi T kali CN. Jadi estimasi waktu eksekusi adalah persamaan langsung dari nomor E yang dikalikan dengan permisalan T, di mana T adalah satuan waktu yang melambangkan waktu untuk satu kali perulangan. Berikut adalah hasil estimasi untuk masing-masing case. Untuk base case-nya rumusnya yaitu T kali CN sama dengan T. Untuk worst case, T dikali CN sama dengan N-1, N dibagi 2 dikali T. Untuk yang average case, T kali CN sama dengan dalam kurung N-1, N dikali T. Kemudian untuk soal nomor 3, suatu matriks dua dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana A butan I, J sama dengan A, J, I. Jadi dicek apakah I, J itu sama dengan J, I. Di sini ditanya fungsi iteratifnya. Jadi fungsi iteratifnya itu adalah algoritma same array, di mana inputannya itu adalah on 0 titik n-1 sampai n-1, 0 titik n-1. Jadi di sini algoritmanya untuk mengecek matriks dua dimensi. Kemudian memiliki elemen di mana A, array I, J sama dengan array J, I. Dan inputannya adalah A 0 titik n-1, 0 titik n-1. Kemudian outputnya yaitu true or false. Dan kodenya yaitu for I sama dengan 1 to n min 2 do, for J I plus 1 to n min 1 do, if A I, J sama dengan A, J A, J, I return true dan return false. Jadi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah for J-nya, kemudian dicek apakah hasilnya true or false. Kemudian jika
nilainya itu true, maka nilai I-nya bertambah 1 dan nilai J-nya melanjutkan nilai selanjutnya. Kemudian matriks inputnya yaitu matriks input yang dibutuhkan adalah array A, di mana kedua array tersebut menentukan batas akhir dari algoritma sim array. Semakin banyak elemen dalam array, proses iterasi akan semakin banyak dan panjang. Namun terdapat kemungkinan eksekusi algoritma akan berhenti di tengah karena tujuan telah tercapai. Maka dari itu, matriks inputnya adalah N yang merupakan panjang dari array. Kemudian basic operation-nya dari operasi terdalam algoritma sim array adalah A, I, J sama dengan A, J, I, di mana operasi tersebut dieksekusi dalam looping terdalam algoritma ini. Kemudian untuk analisa best case, worst case, dan average case. Pada algoritma sim array ini dibutuhkan analisa best case, worst case, dan average case. Karena algoritma sim array memiliki lebih dari satu return yang bergantung pada ditemukannya atau tidak elemen yang bernilai sama. Kemudian untuk perintah persamaan dari CN. Jadi untuk best case-nya, looping hanya dilakukan satu kali saja dan sudah mencapai tujuan. Maka rumus persamaan langsungnya adalah CN sama dengan 1. Kemudian untuk yang worst case, looping dilakukan hingga akhir dari jumlah perulangan yang ada. Baru mencapai tujuan, maka rumus persamaan langsungnya adalah CN sigma N min 2I sama dengan 0, sigma N min 1, J sama dengan I plus 1, I 1 sama dengan sigma N min 2, I sama dengan 0 dalam kurung N min 1 min I. Kemudian untuk average case-nya, looping dilakukan sebanyak N kali, di mana N bukan 1 dan bukan N dari perulangan yang mungkin terjadi di tengah-tengah. Maka rumus persamaannya adalah CN sigma N min 2 I sama dengan 0, sigma N min 1 J sama dengan I plus 1 I sama dengan 2 dibagi N dalam kurung N min 1. Kemudian untuk persamaan langsung CN. Jadi untuk best case itu sama, looping hanya dilakukan satu kali saja dan sudah sampai tujuan. Maka rumus persamaan langsungnya CN sama dengan 1. Dia persamaan langsung untuk CN yaitu di worst case-nya yaitu looping dilakukan hingga akhir dari jumlah perulangan yang ada baru mencapai tujuan, maka rumus persamaan langsungnya adalah CN sigma N min 2 I sama dengan 0, sigma N min 1 C sama dengan I plus 1, 1 sama dengan sigma N min 2 I sama dengan 0 dalam kurung N min 1 min I sama dengan N min 1 plus 1. Jadi hasilnya itu dalam kurung N min 1 dikali N per 2. Yang average case looping dilakukan sebanyak N kali, di mana N bukan 1 dan bukan N dari perulangan yang mungkin terjadi di tengah-tengah. Maka rumus persamaannya adalah sebagai berikut. Dan hasil akhirnya itu N min 1 dari perhitungan rumus-rumus ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.